اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والأمل في العالم. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه واستنى بسنة إلى يوم الزحام. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah. Satu bahasan yang menjadi edisi request dari beberapa jamaah membahas tentang jenazah dan sholatnya. Bahasan ini nanti tidak sampai di sini, akan bersambung pada beberapa pertemuan. Kita ambil kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi, kemudian At-Taqrirat As-Sadidah. Babu ma yaf'alu bil mayyit. Kitab ini diawali dengan satu bab apa yang dilakukan terhadap mayit. Lughatani masyhuratani. Al-janazatu bi kasril jim wa fathuha. Boleh dibaca al-jinazah atau al-janazah. Ya. Bi kasril jim, dikasrahkan jimnya berarti al-jim. Wa fathiha, difathahkan jimnya berarti ja. Boleh dibaca janazah, boleh dibaca jinazah. Jadi kalau ada orang yang baca jinazah, boleh. Asal jangan junazah. Dua. Sama seperti salah satu periwayat hadis Imam Tirmidzi, itu boleh Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi dan Imam Tarmudzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Turmudzi dan Imam Tarmudzi. Tirmidzi, Turmudzi dan Tarmudzi. Jadi kalau ada yang bilang Imam Tarmudzi, betul. Ada yang bilang Imam Turmudzi, betul. Imam Tirmidzi juga betul. Kila bil fathi lil mayyit wa bil kasri lin na'si alaihi al mayyit. Wa kila bil fathi lil mayyit. Kalau dengan fathah mimnya itu mayyit. Wa kila aksuhu hakahu sahibu Matul Anwar, dalam kitab Matul Anwar boleh menyebut mayyit atau mayyit. Wa qad matal insan yamut wa yamat bi fathil ya wa takhfiful mim. Fa huwa mayyit atau mayit, tidak pakai tasydid. Boleh mayyit, boleh mayit bi tasydidil ya. Lalu dalam Taqrirat disebutkan jamak janazah itu janaiz, jamak dari janazah dengan fathah. Ismun lil mayit fin na'si. Jenazah adalah nama mayit yang ada di dalam keranda. Wa amma bil kasri ismun lin na'si wa huwa fihi. Kalau bacanya jinazah, ini penjelasan lain dalam kitab Taqrirat. Kalau bacanya jinazah berarti kurung batang yang di dalamnya ada mayit.
Kalau janazah itu ismun, satu nama bagi mayit yang ada di dalam keranda. Kalau kemudian orang menyebutnya wa amma bil kasri ismun lin nasi wa huwa fihi, adalah keranda yang di dalamnya ada mayit. Jadi menyebutnya jenazah. Jadi kalau nyebut jenazah itu keranda yang ada di dalamnya ada mayit, begitu. Sama saja pengungkapannya. Maksudnya apa? Tajhizul mayit min ghuslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi. Tajhiz itu melakukan proses, proses perlakuan terhadap mayit dengan memandikan, mengafankan, dan menyolatkan, kemudian memakamkan. Wa yustahabu dzikrul mayit biqalbihi wal istidadu lahu bitaubati wal maridu aula bil wasiyah wa tahsini dhanni billah. Sunnah menyebut kematian dalam hati, di dalam dirinya, di dalam diri kita sering menyebut kematian. Wal istidadu lahu bitaubati, dan persiapan menyambut kematian dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini satu aturan, satu anjuran yang Allah serukan, yang Allah segerakan melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa Pak yang harus segera kita lakukan? Taubat. Yang kedua, menjamu tamu, terutama musafir yang datang ke rumah. Kalau ada tamu musafir, siapapun dia yang datang ke rumah kita, itu menjamunya itu harus cepat-cepat, enggak boleh ata-ete. Yang ketiga, membayar hutang. Yang keempat, menikahkan anak perempuan. Yang kelima, mengubur jenazah. Ya, ada 5 tuh. Dari kelima ini yang paling kita sering menghindar apa? Bayar hutang. Cepetanlah, belum ada duit ini gitu. Ya. Hati-hati. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah bicara hutang, hatta 50 perak pun nanti itu hak adami. Wal maridu aula bil wasiyah. Orang yang sakit menjelang meninggal dunia itu lebih utama kalau dia memberikan wasiat. Wasiatnya adalah wasiat takwa. Ya, wasiat-wasiat yang sifatnya kebaikan-kebaikan. Wa tahsini dzanni billah, ini sudah pernah saya bahas, makanya sekelumit saja. Wa tahsini dzanni billah, dan berbaik sangka kepada Allah. Orang yang lagi sakit itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh berburuk sangka. La yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu dzanni billah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Sakit itu satu kondisi yang kata Rasulullah SAW, ada seorang perempuan hitam, namanya dalam Sahih Muslim itu Ummu Zufar. Ummu Zufar itu seorang yang perawakan tinggi, hitam. Beliau dikenal dengan perempuan yang saleha, sering berada di dekat tirai Ka'bah. Hadisnya dari Atta bin Rabah, kemudian bersumber dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ala urika
bin nisa'i min ahlil jannah. Maukah kamu aku kasih tahu dengan perempuan yang termasuk ahli syurga? Qal, sahabat Atta kemudian menjawab, ya saya mau. Kemudian hadisnya disampaikan dalam riwayat lain, di samping dalam riwayat Muslim, atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang imra'atan sauda, perempuan hitam, dan kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni imra'atun usra wa atakashafu fadullah. Aku ini wanita yang usra pakai sad, hamzah, sad, ra, ain. Cari di Mu'jam Kamus Arab. Itu artinya penyakit, aku wanita yang berpenyakit epilepsi. Epilepsi apa? Bahasa orang kita. Hah? Ayan. Yang enggak boleh ngelihat air. Aku perempuan yang usra'u. Usra'u itu apa namanya? Penyakit ayan. Lalu kata wanita ini, fa'atakashafu, aku sering kalau lagi penyakitku kambuh, auratku suka kelihatan. Doakan aku ya Rasulullah, kata wanita ini. Apa kata Rasul? Kalau pilihannya dua, kalau kamu ingin sembuh maka aku akan doakan, tapi kalau kamu bersabar dengan penyakitmu maka balasannya surga. Kata Rasul begitu. Apa pilihan wanita ini? Aku akan bersabar, tapi doain aku jangan sampai auratku selalu terbuka. Kadang-kadang orang yang tentu punya penyakit epilepsi, ayan kayak begitu kan sering melakukan gerakan-gerakan yang di luar normalnya orang waras gitu. Kadang-kadang rumah pintu kita digedor-gedor gitu, gedor begitu kan. Nah inilah yang menyebabkan wanita ini yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas kepada sahabat Atta, hadis marfu dari Ibnu Abbas datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mendoakan supaya tidak tersikap auratnya. Auratnya tidak terbuka, fatakashaf, tidak terbuka. Akhirnya tertutup. Selalu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pintanya. Dia enggak minta sembuh. Tapi apa? Pilihannya sabar. Karena kata Rasulullah, kalau kamu sabar maka balasannya surga. Itulah alasan kenapa Ibnu Abbas menceritakan hadis ini kepada seorang sahabat beliau di masa tabi'in, Atta bin Rabah. Al-mustahabu likulli ahadin an yukthira dzikral maut lima rawa Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi istahyu minallahi haqqal haya. Kitab ini, hadis ini ada di Imam Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Sunan Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi. Sunnah bagi setiap orang memperbanyak ingat mati. Dia banyak ingat mati. Karena Abdullah bin Mas'ud menyampaikan satu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li ashabihi, Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, istahyu minallahi haqqul haya. Hendaklah kalian malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Kata Abdullah bin Mas'ud, alhamdulillah inna nastahiya Nabi Allah, walhamdulillah kami malu kepada Allah. Laisa kadzalik, bukan itu maksudnya. Walakin man istahya minallah haqqal haya, orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, falyahfad ra'sahu wa ma wa'a, dia menjaga kepala,
Dia menjaga kepala wa mawa'a, dan kecenderungan keinginan yang ada di kepala itu apa saja. Pikiran-pikiran yang kemudian tidak mentadaburi nikmat Allah, pikiran-pikiran yang selalu mengajak kepada ke arah-arah yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yahfaz wal badna wal yahfaz wal albatna wa ma hawa. Kemudian jagalah perut dan apa yang ada dalam isi perut. Itu malu. Jaga kepala dan keinginan, imajinasi yang tidak baik terhadap alam ini, terhadap semesta ini. Kita kan diberikan akal. Al-Quran selalu mengajarkan kepada kita, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tasma'un, afala tanzurun. Di kepala semuanya. Afala tasma'un, kalau bahasa kita apa? Emang kalian enggak dengar? Lebih agak keras lagi, emang kuping lu budek, begitu Pak Quran. Ya? Kalau kita mau menerjemahkan ke dalam bahasa kita, biar orang paham. Afala tasma'un, kalau kita mau jujur dengan bahasa kita, emang kuping lu budek begitu. Cuma kemudian Quran bahasanya halus. Apakah kalian tidak mendengar? Afala tanzurun. Afala tanzurun gimana Pak? Emang mata lu buta gitu. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Bahasa kita apa? Hah? Emang otak lu kemana gitu? Kagak punya otak. Begitu Pak. Jadi kalau kita mengucapkan bahasa-bahasa olok-olokan terhadap teman-teman dalam keseharian bercanda misalnya begitu, sebetulnya ada terjemahan-terjemahan Al-Quran. Mata lu kotok, afala tanzurun. Kuping lu buta, afala tasma'un. Lu gak punya otak, afala ta'qilun. Afala tatadabbarun, apakah kalian tidak mentadaburi? Wal wahfaz fal yahfaz ar-ra'sa, disuruh menjaga kepala Pak. Wal yahfaz wal albatna wa ma hawa, jaga perut dan apa yang ada di dalam perut. Ya, tentu bicara makanan Pak. Manishtara thawban bi asyri darahima wa fihi dirhamun minal haram fala tuqbal salatuhu. Barang siapa yang membeli baju dengan harga 10.000, kemudian 1.000 ada uang haram, bajunya dipakai buat sholat, fala tuqbal sholatuhu, maka sholatnya tidak diterima. Itu pakaian, belum lagi makanan. Jadi orang syarat sah sholat itu bukan hanya bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat sholat, tapi juga harus bersih hati, bersih perut dari makanan yang haram, dari minuman yang haram. Begitu hadirin jamaah. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yadhkur al mauta wal bila, hendaklah ingat kematian dan bencana setelah kematian. Apa bencana setelah kematian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi kuburan, melihat absara jama'atan yahfiruna qabran. Rasulullah melihat banyak sahabat-sahabat, orang-orang pada menggali kuburan. Fabaka hatta ballas sara bidumu'ihi, sampai-sampai Rasulullah menangis, sampai-sampai tangisannya itu membasahi tanah. Fabaka Rasulullah menangis. Dalam redaksi hadisnya, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sarah bidumuhi, sampai kemudian air matanya mengalir membasahi tanah.
Apa kata Rasulullah kepada sahabat? Sahabat-sahabat, inilah yang akan kalian temukan, yang kalian akan alami seperti ini. Kalau kita ngelihat orang gali kuburan memang sepintas sedih, Pak. Ya, sekarang bapak saya, sekarang teman saya, sekarang gini saya, sahabat saya, besok mungkin saya gitu. Tapi anehnya yang gali kuburan mah nggak sedih. Ada nggak orang lagi gali kuburan sedih? Nggak ada, dia mah tenang-tenang aja. Dan memang nggak boleh, jangan sedih yang gali kuburan. Dan kalau dia sedih nggak kelar-kelar gitu. Dilalahnya ya, dilalahnya orang yang tukang gali kuburan itu nggak dikasih rasa sedih. Ya tapi tentu kalau dia punya memahami konsep kematian juga sedih juga, Pak. Wa man aradal akhirat tarka zinatad dunya wal yadhkur al mauta wal bila. Yang ketiga ya, malu yang ketiga itu, hendaklah kita ingat kematian dan bencana setelah kematian. An-nasu thalathatu aslat, manusia terbagi menjadi tiga. Kata sahabat Luqman, thuluthun lillah, sepertiga untuk Allah, thuluthun li nafsi, sepertiga untuk manusia, wa thuluthun lidud, sepertiga lagi untuk cacing tanah. Fa amma man huwa lillah, sepertiga untuk Allah, farruhu, ruh kita untuk Allah. Wa amma man huwa li nafsi, sepertiga untuk diri kita, fa amaluhu, amal kita. Wa amma man huwa lidud fa jasaduhu, yang sepertiga lagi untuk cacing tanah, untuk santapan cacing tanah adalah jasad kita. Yatba'ul mayyit thalath, orang yang mengikuti orang yang mati itu, mengikuti mayit itu ada tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta dan amal. Fayarji'an ithnani, yang dua pulang, fayabqa wahid, tinggal satu, fa'amaluhu, amalnya. Karenanya Hasan Al-Basri ditanya, Pak, oleh salah seorang muridnya. Hasan Al-Basri seorang yang zuhud. Ya Imam, masirru zuhdika fid dunya, apa rahasia zuhud Anda di dunia ini? Zuhud itu memahami zuhud, tarkud dunia li ahamiyatil akhirah, meninggalkan dunia lebih mementingkan akhirat, zuhud. Kita belum sampai pada tingkatan zuhud, Pak. Kalau ada dari kita yang gak megang duit seminggu, tenang-tenang aja, zuhud. Ada dari kita gak megang duit seminggu, Pak, tenang-tenang aja, nah itu zuhud. Boro-boro seminggu, 3 hari gak megang duit kita, wah mana ya, aduh mana bocah bayaran begitu, nggak bisa. Salahkah Ustaz? Tidak, karena kita memang kualitas kita sampai situ. Apa kata Hasan Al-Basri? Ada 4. Alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku menyadari bahwa rizkiku tidak akan pernah diserobot, diambil oleh orang lain, maka hatiku menjadi tenang. Betul nggak, Pak? Rizki kita itu sebetulnya tidak akan pernah diambil oleh orang. Rizki kita sudah Allah atur. Rizki segayung pucung, nggak akan berubah kemudian menjadi seember. Sehingga banyak orang yang membabi buta mencari rizki dari pagi sampai malam, melupakan hakikat kebenaran agama. Gak akan ketemu, segitu-gitu aja. Iya, dalam pandangan kasat mata kita dia mampu. Apa yang Rasulullah sebutkan, ketika seseorang meninggalkan perkara-perkara akhirat, dia sibuk dengan dunia, setan datang menghiasi dia. Sudah terus kamu cari dunia, sampai kemudian dia melupakan akhirat.
Sehingga jangan heran orang sholat dengan orang yang nggak sholat, orang yang tidak ibadah, beli mobil kayak beli bakwan. Kenapa? Karena memang dikasih Pak rizkinya, dikasih. Apalagi kalau orang kemudian bersekutu dengan setan, setan itu punya otoritas, punya wewenang untuk minta kepada Allah dan Allah kasih. Orang-orang yang kemudian mencari jalan pintas, dia mencari kekayaan dengan memuja selain Allah, kemudian setan minta kepada Allah dan Allah kasih. Tapi yang bahaya, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di akhir. Roh kita untuk Allah. Yang sepertiga lagi adalah amal kita. Yang untuk kita adalah amal kita, dan yang sepertiga lagi untuk santapan cacing tanah. Itulah wal yadhkur al mauta wal bila. Begitu kata Rasulullah, ingat mati dan bencana sesudah kematian. Wa man arada al-akhirat tarkadi zinatad dunya. Barang siapa yang ingin akhirat maka ninggalkan dunia. Itu kata Hasan Al-Basri. Aku mengetahui rizkiku tidak akan pernah diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku jadi tenang. Hati yang mutmainnah, hati yang tenang begitu. Kalau hati tenang, terbawa dalam salat kita khusyuk. Lihat orang-orang yang sibuk dengan dunia, mampir ketika sholat sebentar aja, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ya, dagangan gua ada yang beli, rugi mungkin dalam sholat. Kenapa tidak diyakinkan bahwa rizki itu tidak akan pernah diambil oleh orang lain? Fatma'anna qalbi, hati kita menjadi tenang, yakin Pak. Yang kedua, alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi. Aku menyadari bahwa amalku tidak akan pernah dilakukan, diwakilkan oleh orang lain, maka aku sibuk melakukan amal perbuatan. Jadi tidak ada istilah mau kemana bang, mau sholat nitip ya, enggak ada. Sedikit apapun kebaikan, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, jika ada perbuatan adanya di langit, di bumi, di lautan, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sekecil apapun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Amal kita tidak akan pernah diwakilkan oleh orang lain. Salat yang kita lakukan tidak akan pernah digantikan oleh orang lain. Ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah tergantikan dengan orang lain. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Amal-amal yang mahdhah, amal-amal yang kita bisa lakukan. Jangan kemudian dibahas tentang gimana Ustadz kalau badal haji. Nah, ini pembahasannya furu. Ya, boleh. Ya, badal namanya badal haji itu. Kalau badal haji, orang yang membadalkan harus sudah haji, badal haji. Nah, ini kalau yang kayak begini masuk dalam kategori hukum fikih, Pak. Tetapi secara hukum standar Allah, bahwa amal yang kita lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ma yalfidhu min qawlin wa fi'lin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ada pencatat, malaikat raqib dan malaikat atid. Karenanya Utsman bin Affan itu memberikan
kekhawatiran kepada kita tentang manusia, itu harus khawatir kepada beberapa perkara. 6. Yang pertama, kita khawatir kepada Allah min kibalillah an ya'khudha minhul iman. Takut kepada Allah, jangan-jangan Allah mengambil iman kita dalam keadaan kita kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengambil iman kita, Pak? Banyak orang malamnya beriman, paginya kafir. Banyak orang, atau katakanlah ada orang paginya iman, malamnya kafir kepada Allah. Sehingga doa yang lazim harus kita baca setiap saat setelah salat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami, jangan kau gelincirkan iman kami. Takut kepada Allah, takut kepada malakal maut. Jangan-jangan ketika wa huwa ya'khudhu minhu fi ghaflatin baghtatan, takut kepada malakal maut, takut kepada malakal maut. Jangan sampai ketika kita lalai, kita mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak orang yang mati di perut para pelacur? Bukankah banyak orang yang mati di meja judi? Betul? Bukankah banyak tunas-tunas bangsa ini mati karena kemudian mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan? Hidup pilihan. Kalau kita ingin menjadi husnul khotimah, maka lakukan peran kita sebagai hamba Allah. Apa peran kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu peran kita di dunia ini, Pak. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Siapa sutradaranya? Allah. Siapa sutradara kita? Allah. Yang diinginkan oleh sutradara apa? Kita harus berperan apa? Berperan itu, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita berperan, Pak. Hidup ini punya peran. Peran kita yang terpenting apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu maunya sutradara. Siapa sutradara kita? Allah Subhanahu wa taala. Wa man fa'ala dzalika faqad istahya min Allah. Lalu yang ketiga, Hasan Al-Basri ditanya, apa rahasia zuhud Anda? Yang ketiga jawaban beliau, alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu wa huwa yarani fi ma'siyatin. Aku menyadari bahwa Allah setiap saat melihat aku, dan aku malu kalau Allah melihat aku dalam keadaan maksiat. Karenanya hidup ini paling tidak, Pak, kita kan ingin mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana supaya menjadi husnul khotimah? Rumusan sederhananya istiqamah dalam akidah, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam amal sholihah, dan istiqamah dalam akhlakul karimah. Begitu para ulama tasawuf. Ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, catat istiqamah dalam akidah, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam amal sholihah, dan istiqamah dalam akhlakul karimah. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama. Akhlak kepada sesama maknanya apa, Pak? Kalau kita berakhlak kepada sesama, maka apapun aktivitas kita dia menjadi saksi. Ya Allah, Rasulullah serukan, kalau kamu melihat ada orang pulang pergi ke masjid beribadah, saksikan bahwa dia min ahlil iman. Begitu Rasulullah ajarkan. Jadi kalau kita melihat tetangga kita, Pak, orang baik, orang soleh, dia rajin ke masjid,
doain, ya Allah saya bersaksi di media min ahlil iman, begitu. Dan mudah-mudahan kita semua ada yang menyaksikan, paling tidak malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, aku menyadari alim tu annal mauta haqqun fa'atatu liqa'i rabbi. Aku mengetahui bahwa kematian adalah hak dan aku bersiap-siap diri untuk menghadapi kematian. Begitu kata Hasan Al-Basri. Wallahu alam. Untuk pembahasan berikutnya ini masih muqaddimah, Pak. Minggu depan kita lanjutkan tentang ya salat jenazah, salat gaib, bagaimana sepintas saja ya yang sering terjadi dalam salat jenazah itu. Terkadang ya wallahu alam, perhatikan kalau jenazahnya itu laki, maka imamnya di kepala. Ya. Kalau jenazahnya laki, imam di kepala. Kebayang enggak? Keranda, burung batang. Kemudian imam, jenazahnya laki, mayitnya laki. Ya, maka imamnya pas di kepala. Paham ya? Kalau jenazahnya perempuan, maka imamnya pas perutnya. Selama ini begitu enggak? Pokoknya yang penting gitu ya. Ya. Saya ulangi lagi, siapapun nanti yang meninggal duluan siapapun yang menjadi imam maksudnya, Pak. Itu kalau jenazahnya mayitnya laki-laki, ya, imamnya pas di kepala. Kalau mayitnya perempuan, jenazahnya perempuan, imamnya pas di perut, begitu. Tambahannya begitu, Pak. Ya, ini yang harus diingat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillah. Afwan ya karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصلي وسلم وكرم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا الحامدين، حمدا الشاكرين، حمدا يوافي نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabbalallah. Mohon maaf. Minggu depan masih kita lanjutkan materi ini. Minggu berikutnya kita akan bahas karena sudah masuk bulan Dzulhijjah. Insyaallah kita akan membahas tentang kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.